Setiap musim hujan, banjir masih menjadi salah satu tantangan terbesar di Jakarta. Di balik upaya menjaga agar air tetap mengalir, ada pasukan biru yang setiap hari bergelut dengan lumpur, sampah dan gorong-gorong demi menjaga sistem drainase ibu kota tetap berfungsi. Makasih Mas. Nah, ketika Jakarta hujan, tentunya kita berharap supaya jalanan yang kita lalui itu tidak terkena banjir agar kegiatan kita itu tidak terhambat. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau sebetulnya ada pasukan yang sangat berkontribusi ke dalam hal tersebut. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, ini ada teman-teman dari pasukan biru. Kebetulan hari ini saya pengen nih ngikutin salah satu dari mereka untuk ngelihat bagaimana sih kehidupan mereka sehari-hari sebagai pasukan ini yang bergelut dengan gorong-gorong, got atau lumpur setiap hari. Saya juga pengen melihat bagaimana usaha mereka untuk menghidupi keluarganya. Mari ikuti saya. Salah satu di antara ratusan anggota pasukan biru adalah Muhammad Fahri. Pria berusia 26 tahun asal Cilacap ini merantau ke Jakarta pada 2017 demi mencari penghidupan yang lebih baik. Sebelum menjadi pasukan biru, Fahri sempat bekerja sebagai tukang bangunan. Hingga pada 2022, ia bergabung dengan Satuan Tugas Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Awal masuk itu karena kebutuhan keluarga sih. Jadi pas waktu itu keuangan ekonomi lagi kurang gitu, alhamdulillahnya cari-cari kerjaan dapat di sini. Ya pertama-tama sih mungkin belum ini sama lokasinya belum ini ya. Jadi ya pertama kayak ngerasa jijik lah apa-apa mungkin tapi kalau lama-lama sih alhamdulillah udah terbiasa jadi nggak apa-apa lah. Ya. Bersama istri dan Nada, putri kecilnya yang baru berusia 2,5 tahun, Fahri menempati rumah kontrakan sederhana berukuran 4x4 meter di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Setiap hari, sang istri menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa Fahri bekerja. Sementara Fahri menyempatkan diri bermain bersama Nada. Kalau biasanya kan bapak ini kan kerjanya di luar ya, kayak pagi-pagi udah berangkat, terus abis itu pegang alat berat dan lain-lain. Ibu suka khawatir nggak sih sama bapak? Iyalah khawatir banget kalau hujan gitu kan. Iya. Kan kadang nggak bawa mantel gitu, takutnya di sana kedinginan. Bapak pernah nggak ya sakit pas pulang kerja, terus demam atau kenapa luka-luka gitu? Iya pernah luka, kena ini kayu, kena ini. Kan khawatir ya, takutnya kenapa-napa gitu. Usai sarapan, Fahri berpamitan dan berjalan kaki sekitar 10 menit menuju gudang suku dinas sumber daya air Jakarta Pusat. Disinilah para anggota pasukan biru mengikuti briefing dan menerima pembagian tugas sebelum turun ke lapangan. Secara umum, tugas pasukan biru berhubungan dengan saluran air di Jakarta. Mulai membersihkan saluran hingga memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik. Juga mengurus endapan lumpur, mengoperasikan pompa dan menjaga pintu air berfungsi saat terjadi genangan maupun banjir. Pekerjaan mereka menjadi garis pertahanan pertama agar air tetap mengalir saat hujan turun. Oke, pasukan biru ini adalah tugas pokoknya adalah mengendalikan pengendalian banjir dan genangan ya, seperti itu. Jadi kita di sini pun tugas pokoknya itu adalah pemeliharaan drainase untuk pasukan biru di bawah naungan kami dan kemudian operasional pompa dan pintu air dan mitigasi patroli lapangan. Kalau kita itu ada piket ya 24 jam juga seperti itu. Bagi pasukan biru, risiko terbesar datang dari benda-benda yang tak terlihat. Pecahan kaca, potongan besi, limbah, hingga ancaman penyakit dari air kotor menjadi bagian dari pekerjaan yang mereka hadapi hampir setiap hari. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, para petugas dilengkapi dengan perlindungan dan jaminan kesehatan melalui BPJS, selain gaji sebesar UMR Jakarta yang diterima setiap bulan. Ya mungkin satu, kita sering luka fisik maupun berat maupun ringan, terus mungkin sakit karena kita kerjanya di saluran kotor dengan hubungannya dengan sampah dan sebagainya.
mungkin limbah-limbah dari kayak limbah-limbah dari warung makan ataupun apa, kita sering kejadian seperti itu. Dan penyakit itu ya sering sakit, cuma alhamdulillah kita dari Sudin kita disiapin namanya BPJS Kesehatan. Hari itu, Fahri mendapat tugas membersihkan saluran air di kawasan Cempaka Putih. Baginya, bertugas dimanapun, prinsipnya tetap sama. Tidak ada kata menyerah. Di balik seragam biru yang dikenakan, Fahri mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Setiap usaha keras yang dilakukan adalah jalan untuk membawa pulang nafkah bagi keluarganya. Dea Kirana, Aryo Asmoro, Jakarta.